Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Istana Pakubulan dan Para Penunggunya. Langsung saja kita ke ceritanya. Begitu juga dengan Demuin yang akhirnya mulai khawatir dengan keadaan mereka. Sudah, tenang saja. Semoga ada orang lewat lalu menyadarkan kita, ujar Desaan. Seakan ikut khawatir, tapi masih mencoba untuk tenang. Pak, gantian dong, seru Lek Tarjo, meminta Demuin untuk menggantikannya. Dasar bodoh, mau-maunya membopong orang yang tak apa-apa, suruh dia jalan sendiri. Demuin yang sudah merasa agak takut dan agak jengkel malah memarahi Lek Tarjo. Tapi Desaan hanya memasang senyuman dan berkata sesuatu. Dasar Muin, sudah tak apa-apa, biar aku berjalan sendiri. Desaan pun akhirnya berusaha berjalan sendiri dengan kaki yang agak diseret. Mereka berempat akhirnya berjalan terus, menyusuri jalanan setapak yang sepertinya berkali-kali mereka melewati jalanan yang sama. Berdasarkan mitos yang ada, siapapun orang yang terkena Oyot Memang akan terus tersesat, seakan terhipnotis untuk berputar-putar melalui jalanan yang sama. Sampai ada yang menyadarkan Demuin mengira-ngira saat itu seharusnya sudah hampir tengah malam. Dan mereka belum juga tersadarkan dari jerat Oyot Memang. Hingga akhirnya Lek Tarjo pun menyerah dan meminta mereka beristirahat sebentar. Saat mereka beristirahat itulah ada orang yang datang. Tapi ternyata Demuin menyadari bahwa orang yang datang itu bukan berasal dari desa itu. Bahkan mungkin juga bukan berasal dari alam yang sama dengan mereka. Nah, kalian malah di sini. Sudah ditunggu dari tadi tak juga sampai. Demuin pun keheranan. Desaan pun menjelaskan kalau orang itulah saudaranya yang sebelumnya dikatakan. Demuin tahu betul siapa Desaan, dan ia yakin orang itu bukan saudaranya yang sebenarnya. Setelah bertemu dengan orang itu, mereka pun dibawa pergi ke suatu tempat yang terlihat seperti rumah megah. Lek Tarjo keheranan. Ia baru tahu kalau di desa itu ada orang yang punya rumah megah seperti itu. Malahan dikiranya Oyot Memang telah menyesatkan mereka sampai ke tempat yang jauh. Pak, ini kita di mana? Tanya Lek Tarjo keheranan. Sudah, tak usah dipikirkan Pak. Yang penting sudah tidak kesasar di tempat rimbun seperti tadi, ujar orang asing yang tadi bersama mereka. Demuin masih terus curiga dengan orang itu. Desaan diajak pergi oleh orang yang mengaku saudaranya itu dengan alasan hendak diobati. Mereka bertiga disuruh menunggu di tempat yang seperti terasa yang sangat megah itu, hingga pemilik rumah datang menemui mereka. Lek Tarjo masih terus merasa keheranan. Ia pun jadi malah mengagumi tempat itu. Tapi Demuin malah memandangi dengan sinis, baik ke arah Lek Tarjo maupun orang asing itu. Pemilik rumah itu muncul dari arah pintu. Wah, Anda sudah datang. Ternyata bersama dengan orang sini. Pemilik rumah itu sepertinya mengenali Demuin, tapi tak begitu mengenali Lek Tarjo. Singkat cerita, mereka pun diajak masuk ke dalam rumah yang sangat megah itu. Orang itu sepertinya ada urusan dengan pemilik rumah, yang kemudian mengajaknya masuk ke sebuah kamar. Sementara Demuin dan Lek Tarjo
dibiarkan menunggu di area ruang tamu. Demuin masih juga merasa khawatir. Rasa takutnya entah kenapa belum juga hilang. Mungkin karena ia sudah mengetahui di mana sebenarnya tempat mereka berada. Lek Tarjo sesekali berkeliling di sekitar ruangan. Ia sepertinya masih memperhatikan sebuah lukisan yang bergambar aneh. Diperhatikannya lukisan itu dengan seksama. Imajinasinya seakan membuat gambar di lukisan itu terlihat seperti gambar seorang anak kecil. Anehnya, anak kecil yang ada di dalam lukisan itu terlihat sedang menangis. Ia terus memandang keheranan sampai dipanggil oleh Demuin. "Jo, tak usah bertingkah kamu. Di sini saja." Lek Tarjo kembali menuju ke tempat Demuin berada. Tak lama kemudian, orang asing dan pemilik rumah itu keluar dari kamar. Keduanya seperti telah membuat kesepakatan tertentu. Karena sekeluarnya mereka dari kamar, orang asing itu seperti bersalaman dengan pose sungkem. Dan orang asing itu terdengar seperti mengucapkan terima kasih. Setelah meninggalkan Demuin dan Lek Tarjo cukup lama, orang asing itu mendatanginya, disusul si pemilik rumah. Orang asing itu cukup terlihat gembira, sambil mengatakan bahwa si pemilik rumah baru saja menawarinya makan malam. Lek Tarjo yang belum sempat makan malam, ditambah sebelumnya telah berjalan cukup jauh, memang merasa sangat lapar. Mereka pun diajak ke sebuah ruang makan, di mana ada beberapa hidangan yang terlihat istimewa dan menggiurkan siapapun yang melihat. Mereka bertiga pun diajak duduk di meja makan itu untuk bersiap menikmati makanan yang sudah dihidangkan. Demuin agak curiga dengan semua hal yang ada di tempat itu. Kedatangan mereka seperti sudah diperkirakan. Siapa sebenarnya orang yang ikut bersama mereka itu? "Wah, rezekinya kita, Pak. Kebetulan aku juga belum makan dari sore." Lek Tarjo begitu antusias, seakan ingin mencicipi setiap hidangannya yang ada. Sementara Demuin malah memperhatikan setiap hidangan dengan tatapan yang tak biasa. Lek Tarjo mungkin tak menyadari apa yang dilihatnya, tapi Demuin secara samar dapat melihat apa yang ada di hadapan mereka. Makanan yang ada tak seperti apa yang mereka lihat secara kasat mata. "Jangan dilihat saja, silakan dimakan," seru pemilik rumah. Demuin sempat mengingatkan Lek Tarjo dengan suara berbisik. Namun, si pemilik rumah terus mempersilahkan, bahkan agak memaksa mereka. Orang yang tadi ikut bersama dengan mereka sudah mulai mengambil beberapa makanan. Sepiring nasi telah ia ambil, dan seonggok daging ayam dengan bagian yang masih lengkap diambilnya dari bejana yang masih penuh dengan sajian daging yang menggiurkan. Dari gelagatnya, Lek Tarjo hampir ikut mengambil hidangan yang sama dengan orang itu. Sedangkan Demuin terus mengingatkannya berkali-kali dengan suara lirih. Dua orang itu sudah mengambil hidangan masing-masing, sementara Demuin tak mengambil apapun dan terus beralasan saat dipersilahkan. Seketika, Demuin terlihat begitu ketakutan saat melihat hidangan yang telah mereka ambil dan siap disantap. Bukan lagi terlihat seperti daging ayam. Apa yang ada di hadapan kedua orang itu, menurut apa yang dilihat Demuin, telah berubah menjadi seogok daging anak manusia yang berkepala utuh. Demuin hanya beristighfar dan sangat meyakini
di mana sebenarnya mereka berada. Lek Tarjo terlihat begitu lahap menyantap makanannya. Begitu pula dengan orang yang duduk di sampingnya. Keduanya seakan menikmati daging ayam yang dimakannya. Kamu tidak ikut makan, rugi pak. Enak sekali. Astagfirullah, gumam Demuin. Si pemilik rumah tak menghiraukan Demuin yang hanya memperhatikan kedua orang di sampingnya. Seakan ia tak peduli dengan Demuin ikut makan atau tidak. Ia sudah cukup terlihat senang dengan kedua orang yang begitu menikmati jamuan darinya. Orang di samping Lek Tarjo hampir menghabiskan sisa makanannya. Sedangkan Lek Tarjo sudah mulai merasa kekenyangan meski makanan yang disantapnya belum habis. Ia seakan tak sanggup menghabiskan sisa makanannya. Habiskan pak, jangan disisakan, Pak Mali, nanti dihabiskan setan, tegur orang itu. Namun, Lek Tarjo sudah tak sanggup lagi menghabiskan sisa makanannya, sehingga tubuhnya seakan tak bisa untuk berdiri. Ia menyandarkan tubuhnya di senderan kursi, sambil memegang perutnya. Tarjo, dibilangin jangan ikut makan malah nekat, ucap Demuin dalam hati. Setelah menyelesaikan makan malam itu, ketiga orang tamu itu dipersilahkan meninggalkan ruangan dan menunggu pemilik rumah di ruangan awal. Lek Tarjo dan orang itu berjalan di depan, sedangkan Demuin sepertinya masih memperhatikan sisa makanan Lek Tarjo yang belum dihabiskannya. Sesuatu yang membuatnya begitu ngeri saat pandangannya beralih ke pemilik rumah yang memperhatikannya. Terlihat senyuman nyengir, kepuasan dari wajahnya. Demuin menjadi orang terakhir yang meninggalkan ruang makan itu saat tiba-tiba dari arah lain seakan ada gerombolan makhluk yang mengerikan seperti menyerbu sisa makanan yang ditinggalkan Lek Tarjo. Seketika terdengar suara jeritan seorang anak yang berteriak kesakitan dan memanggil orang tuanya. Pak, suaranya cukup melengking. Tapi anehnya, kedua orang yang sudah berada di luar seakan tak mendengar teriakan itu. La haula wala quwata illa billah. Seakan hanya kalimat itu yang mampu diucapkan Demuin. Mungkin saat itulah terjadi sesuatu yang tak wajar di rumah Lek Tarjo. Mereka kembali berada di ruangan awal untuk menunggu si pemilik rumah. Entah apa yang sedang dilakukan. Mereka dibuat cukup lama menunggu. Demuin sempat merasa khawatir terhadap keluarganya. Lek Tarjo kembali berkeliling ruangan itu, memperhatikan keanehan yang sepertinya ia sadari. Pak, sepertinya lukisan di ruangan ini bertambah ya, ujar Lek Tarjo merasa keheranan. Lukisan di ruangan itu memang telah bertambah 2 buah, masing-masing bergambar abstrak membentuk tubuh anak kecil. Lek Tarjo mengamati satu lukisan yang baru dilihatnya, bergambar seperti tubuh anak kecil yang cacat dengan bentuk fisik yang tak sempurna. Sedangkan lukisan yang satunya diamati seperti membentuk wajah anaknya. Belum sempat ia mengamati lukisan itu dengan jelas, tiba-tiba si pemilik rumah itu datang menemui mereka dengan raut wajah yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ia memanggil dan membentak seseorang yang tadi bersama Demuin dan Lek Tarjo ke tempat itu. Sembarangan kamu, barang jelek dibawa masuk ke rumah ini. Barangmu tidak saya terima. Pilih kamu bawa pulang lagi atau ganti rugi,
dan terjadi pertengkaran di ruangan itu yang membuat Demuin dan Lek Tarjo merasa ketakutan. Pasalnya, mereka tak benar-benar memahami apa yang sedang diributkan oleh kedua orang yang awalnya dikira saling mengenal itu. Pertengkaran itu akhirnya berniat diselesaikan di ruangan lain. Pemilik rumah mengingatkan Lek Tarjo dan Demuin untuk tetap berada di ruangan itu dan tidak coba menyentuh atau mengusik benda apapun yang ada. Lek Tarjo dan Demuin hanya menurut dengan tingkah yang agak ketakutan. "Bagaimana ini, Jo? Kok jadi seperti ini?" gumam Demuin. "Gara-gara kamu ikut-ikutan orang itu ke sini, kita jadi terbawa urusan yang tak jelas." Nampaknya Lek Tarjo sudah merasa lebih tenang dari sebelumnya dan hanya menanggapi Demuin dengan santai. "Tak apa, Pak, aku tak ikut campur dengan urusan orang itu. Yang penting, aku sudah ikut makan, sudah kenyang." Kedua orang itu pun tetap menunggu di tempat itu, hingga pada akhirnya ada seseorang yang datang menyusul mereka. Lek Tarjo agak mengenali orang yang datang. Ia tampak diantar oleh seseorang yang sebelumnya bersama dengan Desaan. Orang itu meminta pengantarnya untuk menyampaikan maksud kedatangannya pada pemilik rumah. Setelah si pengantar masuk, orang itu menemui Lek Tarjo dan Demuin yang akhirnya merasa lega. Lek Tarjo yang mengenali orang itu menyalaminya saat telah berada di depannya. "Ada urusan apa, Pak? Anda kok bisa ke sini?" "Tak ada apa-apa, Pak. Saya hanya ingin menyusul kalian. Sepertinya kalian sudah dicari keluarga kalian." Tak lama kemudian, si pengantar tadi kembali bersama pemilik rumah. Pemilik rumah itu seperti sudah reda dari emosinya, lalu menyambut kedatangan orang yang sepertinya berasal dari desa yang sama dengan Lek Tarjo. "Permisi, kalau diizinkan, saya ingin berbicara dengan Anda." "Iya boleh, silakan masuk." Pemilik rumah mempersilahkan orang itu masuk ke dalam ruangan lain di rumah itu. Sebelum meninggalkan Lek Tarjo dan Demuin, orang itu berpesan, nantinya setelah ia menemui pemilik rumah, mereka mungkin akan diperbolehkan untuk meninggalkan tempat itu. Lek Tarjo dan Demuin pun mengiyakan isyarat yang diberikannya. Demuin sudah bisa merasa lega karena sudah ada seseorang yang bisa diharapkan untuk menyelamatkan mereka dari tempat itu. Dan benar saja, tak lama kemudian orang itu kembali tanpa disertai pemilik rumah. "Kalian berdua, silakan pulang duluan. Saya masih ada urusan di sini. Nanti kalau udah keluar dari sini, lebih baik kalian langsung pulang ke rumah masing-masing. Jangan mampir," pesan orang itu. Lek Tarjo dan Demuin mengiyakan pesan dari orang itu dan langsung pamit dan berterima kasih pada orang itu. Dan setelah keduanya pergi, orang itu kembali menemui pemilik rumah. Begitulah cerita yang disampaikan oleh Demuin kepada pihak keluarganya dan para warga desa yang datang ke rumahnya sampai dengan tahlilan 7 hari meninggalnya anak Lek Tarjo. Demuin ikut datang ke rumahnya di desa seberang. Di sana Demuin pun menyampaikan cerita yang sama pada Lek Tarjo dan keluarganya. Demuin menjelaskan, sejak awal bertemu dengan orang asing yang ditemui dengan Lek Tarjo, Demuin sudah mencurigai gelagat orang itu. Lalu, saat mereka ditemui oleh Desaan, Demuin pun sudah tahu bahwa bukan Desaan
yang mendatangi mereka. Sosok yang berubah rupa menjadi desaan adalah salah satu pengantar dari istana tak kasat mata yang bersembunyi di suatu tempat di sekitar bantaran sungai. Maka dari itu, Demuin sempat membiarkan orang asing itu pergi bersama sosok penyerupa desaan. Namun, ternyata ada maksud lain yang mungkin merupakan kehendak penguasa istana. Dan akhirnya mereka jadi ikut terbawa pada kejadian itu. Demuin kembali menjelaskan pada Letarjo saat ia melihat lukisan yang ada di istana itu. Lukisan tersebut merupakan wajah para korban yang diambil oleh penguasa istana. Ada korban yang meninggal karena hanyut di sungai, korban tenggelam, dan korban para tamu istana. Terkait dengan korban para tamu istana, berkaitan dengan cerita tentang buaya putih yang sudah banyak diketahui warga desa sekitar bantaran sungai. Saat Letarjo menikmati sajian yang disediakan, sebenarnya apa yang dimakan oleh Letarjo adalah sosok anaknya sendiri. Namun, Letarjo melakukan kesalahan, tak menghabiskan makanannya, karena sisa makanan yang terkait dengan jasad anaknya akhirnya menjadi rebutan para penunggu istana itu. Akibatnya jasad anaknya yang berada di rumah pun kesakitan hingga berdarah-darah. Dan orang asing yang bersama mereka ke istana itu memang sudah berniat untuk mengunduh pesugihan di tempat itu. Sayangnya, penguasa mereka tersinggung karena orang itu memberikan tumbal yang tidak pantas dan membuat penguasa marah. Beruntung mereka berdua diselamatkan oleh seorang warga desa yang ternyata adalah kiai sepuh dari desa itu. Pak Kiai yang hadir pun melanjutkan cerita yang dijelaskan oleh Demuin. Saat Kiai melihat kondisi anak Letarjo di malam kejadian, Pak Kiai menduga bahwa Letarjo sedang tersesat dan masuk dalam istana. Tak ingin ada kejadian lain, Pak Kiai memutuskan untuk menjemput Letarjo yang ternyata bersama Demuin. Setelah mengetahui alasan kenapa mereka bisa tersesat dalam istana itu, Pak Kiai pun memohon pada penguasa agar membebaskan kedua warga desa yang sebenarnya tak berniat datang ke sana. Terkait dengan nasib orang asing itu, menurut Pak Kiai, orang asing itu akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekaligus menjadi alasan kenapa penguasa istana itu bersedia membebaskan Letarjo dan Demuin dari istana itu. Ada pelajaran yang disampaikan oleh Pak Kiai atas kejadian itu. Pada dasarnya, istana itu tidak pernah ingin merugikan desa sekitar. Kehadiran hal gaib yang ada di sekitar kita adalah sebagai penyeimbang sekaligus kontrol, agar masyarakat sekitar dapat menjaga perilakunya dalam berhubungan antar manusia dengan manusia maupun manusia dengan hal-hal gaib di sekitarnya. Kejadian itu pun merupakan pengingat agar jangan ada lagi warga desa sekitar yang memperkaya diri dengan cara yang instan, bekerja sama dengan makhluk gaib. Serta perlunya warga sekitar bantaran sungai agar berhati-hati ketika berada di sekitarnya. Ada mitos di sekitar bantaran sungai itu. Konon, warga desa sekitar sungai menghimbau agar siapapun yang punya sanak saudara masih keturunan orang T, nama salah satu daerah, dilarang mandi atau beraktivitas di sekitar bantaran sungai. Saya tak tahu apakah berkaitan dengan cerita ini atau tidak, tapi mungkin sosok orang asing yang pernah datang ke istana itu
masih tetap berada di sekitar bantaran sungai dan sering mencari korban yang berasal dari daerahnya untuk diberikan pada penguasa bantaran sungai itu sebagai pengganti tumbal yang pernah ditolaknya. Sebenarnya ada banyak cerita yang terjadi di sekitar bantaran sungai itu yang bisa diceritakan, tapi ada hal yang membuat saya mungkin tak bisa melanjutkan treat yang berkaitan dengan bantaran sungai itu. Sebelum saya menutup treat ini, saya ingin memberikan klarifikasi bahwa nama istana tak kasat mata di bantaran sungai yang sebenarnya tidak sama dengan judul treat ini, dan judul treat ini tidak berkaitan dengan salah satu daerah yang nama serta lokasinya berdekatan dengan lokasi kejadian. Lokasi istana itu berada di bantaran sungai antara Desa Wat dengan Desa War, bukan di daerah yang bernama Desa Pakubulan. Mohon maaf apabila ada tidak kepuasan terhadap isi cerita dari treat ini. Mungkin karena berkaitan dengan daerah tempat tinggal saya sendiri, jadi saya merasa tidak pantas untuk menyebarluaskan cerita yang merupakan mitos di masyarakat. Itu tadi cerita dari Istana Pakubulan dan para penunggunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.